Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman. Berulang kali kita dipanggil, tapi sebagian kita nggak sadar kalau dia dipanggil. Padahal kalau atasannya yang memanggil, maka dia akan segera datang, menyimak, mendengarkan, dan dia akan memulai ucapan dia dengan mengatakan siap. Allah Azza wa Jalla memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, 89 kali kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tanyakan kepada kita, mana yang kita tahu dengan panggilan Allah? Berapa dari 89 panggilan itu yang kita hadir saat dipanggil, yang kita menjalankan perintah untuk panggilan tersebut? Atau kita acuh tak acuh dengan panggilan Tuhan, tapi kita taat dan patuh dengan panggilan atasan? Allah katakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya sudah bertakwa, saya sudah sering dikasih nasihat untuk bertakwa. Apa faedahnya nasihat diberikan kepadamu kalau ternyata tidak merubah sikap dan perilaku? Orang yang bertakwa kepada Allah, dia selalu ingat sama Allah dan tidak lupa. Dia tidak hanya berzikir di soft selesai sholat. Dia tidak hanya berzikir setelah membaca Al-Quran. Dimanapun dia berada, nama Allah membasahi bibirnya. Dia bersyukur sama Allah dan tidak kufur. Kebanyakan kita sering mengeluh, merintih, menceritakan kepada manusia cerita-cerita duka, seakan-akan sang pencipta tidak pernah memberikan nikmat kepadanya. Berapa kali kau cerita nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kebanyakan kita lebih sering mengeluh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah berpesan, kalian jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya, sebagai seorang prajurit Batalion 509 Kostrad, yang mungkin suatu hari dia akan dikirim ke sebuah tempat dan mungkin dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini. Hendaklah kita siap siaga untuk menjemput panggilan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan memperbaiki hatimu. Kenapa engkau bergabung ke tempat ini? Apa tujuan? 1442 tahun yang lalu terjadi sebuah peperangan di kota Madinah. Tatkala 3.000 pasukan Quraisy datang berbondong-bondong untuk balas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Mereka membawa 3.000 pasukan datang ke kota Madinah. Rasulullah SAW menyeru sahabatnya untuk menghadapi musuh yang sudah sampai kota Madinah. Maka keluar 1.000 orang. Ya, hanya itu pasukan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di tengah jalan sebelum sampai ke medan perang, 300 orang memisahkan diri. Kenapa? Kenapa di saat genting yang seharusnya mereka berada untuk membela kebenaran dan melihat saudara-saudara mereka jumlahnya sedikit malah kabur? Ya, mereka adalah pasukan orang-orang munafikin. Orang munafik itu sholat. Orang munafik itu sedekah. Orang munafik ikut perang, tapi pura-pura sebenarnya dia. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka bangkit mendirikan salat, Allah sebutkan sifat mereka kusala, males-malesan. Dengar suara azan dikumandangkan di masjid, males. Ia ke masjid terpaksa hanya untuk menggugurkan kewajiban. Nggak enak dilihat sama teman-teman. Ya, itu barisan orang-orang munafikin yang mungkin ada di sekitar kita, yang mungkin sholat bersama kita. Qamu kusala yura'unan nas. Dia sholat tapi hanya riya, hanya pamer. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan dia tidak menyebut nama Allah kecuali sedikit. Salat dia, tapi entah pikirannya di mana. Semoga kita tidak termasuk dari mereka. 300 orang-orang munafik bersama yang di hatinya ada penyakit, memisahkan diri. Akhirnya 700 pasukan melanjutkan perjalanan sampai ke medan perang di Uhud. Rasulullah SAW menata pasukan. 50 orang diletakkan di sebuah bukit untuk menjadi pemanah, melindungi punggung kaum muslimin. Dan Nabi berpesan kepada mereka. Di sini seorang prajurit harus taat dan patuh sama atasannya selama tidak melanggar perintah Tuhan. Nabi berpesan kepada 50 orang ini, kalah menang kalian tetap di sini. Kalau kalian melihat burung-burung memakan bangkai kita, jangan turun. Sampai aku kirim orang nyuruh kalian turun. Selesai. 650 dengan 50 di atas bukit. Terjadi peperangan. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. 3.000 pasukan itu lari.
Setelah Allah berikan kemenangan, 50 orang ini nganggur di atas bukit itu. Mereka melihat umat Islam sudah menang. Umat Islam sudah mengumpulkan harta rampasan perang. 50 orang ini tergoda. Mereka mengatakan, ayo ngapain kita di sini, nggak ada kerjaan. Kita bantuin saudara-saudara kita. Abdullah bin Jubair, komandan 50 orang ini mengatakan, ingat pesan Nabi SAW. Kalah menang tetap di sini. Tapi dari 50, 40 orang atau 35 orang turun, jemaah, menyelisihi perintah. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid dengan 200 pasukan berkuda, ketika melihat bukit itu kosong, dia berangkat dengan 200 kuda itu. Dia putarin bukit itu, dia bantai sisa sahabat yang ada di bukit, lalu dihantam umat Islam dari belakang. Namanya orang sedang mengumpulkan harta rampasan perang, sedang bungkuk-bungkuk, diserang dari belakang. Sebagian mereka lari ke kota Madinah, sebagian naik ke atas bukit. Pasukan umat Islam berantakan. Musuh yang sudah lari mendengar ada suara di belakang, mereka menoleh ke belakang. Ternyata Khalid berhasil menyerang dari belakang. Maka yang di depan pun lari menyerang umat Islam, dan umat Islam ada di tengah. Rasulullah SAW terluka. 70 sahabat tewas terbunuh. Kenapa jemaah? Kenapa kok Allah berikan kekalahan kepada mereka? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian niatnya cari dunia, ambisinya hanya dunia, dan sebagian kalian ambisinya akhirat. Disinilah orang-orang yang berambisi dunia akan rawan berkhianat. Seorang prajurit yang ambisinya dunia, dia akan mudah digoda dengan harta, wanita, tahta. Kenapa? Dia cari dunia. Dia bergabung dengan pasukannya cari dunia. Tatkala seorang tidak berkeinginan akhirat, maka tunggu pengkhianatan dia. Tinggal nunggu siapa yang nawarin dunia, siapa yang nawarin harta sama dia. Kita melihat betapa banyak kerusakan terjadi di negeri kita dan di bumi ini. Apa penyebabnya? Hubbud dunya, cinta dunia. Maka tolong kita sering-sering bermuhasabah. Kita ini cari apa di sini? Tatkala kita mendengar orang mati, apa kata orang? Meninggal dunia. Dunia yang dia kumpulkan, harta yang dia cari, rumah yang dibangun, mobil yang dia miliki, motor yang dia cicil, semua ditinggal. Meninggal dunia. Lalu engkau mau cari dunia, sedangkan engkau melihat orang-orang meninggalkan dunia. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Ya, usaha kalian macam-macam. Tadi ada yang bekerja untuk cari akhirat, ada yang bergabung dengan kawan-kawannya untuk cari akhirat. Tapi kebanyakan kita, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bayangkan Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir. Berapa umur dia? 100-110 tahun dia mati. Selesai. Dan dia ada di kuburnya ribuan tahun. Diazab dan disiksa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu
Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh berbagi dunia ini kepada semua orang. Allah membagikan dunia kepada semua orang, yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Musa, Nabi Sulaiman, putranya Nabi Daud. Allah berikan. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal dia nggak pernah ada di saf pertama di masjid. Sholat aja nggak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku. Enggak. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi. Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shaf pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla. Dan kita perlu cinta Allah. Bagaimana meraih cinta Allah? Belajar. Apa kata Nabi SAW? Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Siapa yang Allah benci? Coba kita lihat. Jangan-jangan kita termasuk dalam list orang-orang yang dibenci sama Sang Pencipta. Kita dibenci sama komandan aja takut. Kita dibenci sama presiden apalagi takut. Bagaimana ketika engkau masuk dalam list hitam orang-orang yang dibenci oleh Tuhan? Innallaha yubghid. Sesungguhnya Allah membenci. Siapa? Kulla ja'dhariyin jawadin sakhabin bil aswaq. Allah membenci setiap orang yang congkak, yang angkuh, yang sombong, yang kerjanya teriak-teriak di pasar, yang kerjanya hanya mengumpulkan harta. Himar jifatun bil lail wa himarun bin nahar. Orang ini kalau malam hari seperti bangkai, nggak ada berzikir, nggak ada sholat malam, bangkai dia. Himarun bin nahar, siang hari seperti keledai. Ya, keledai dia siang hari. Yang ada dalam badan dia kerja. Worker, cari dunia.
Alim bidunya, pinter, hebat orang ini. Bidunya, dia pinter urusan dunia. Jahil bil akhirah, dia bodoh urusan akhirat. Wudunya nggak bener. Sampai sekarang dia nggak tahu cara wudhu yang benar, nggak tahu. Sholatnya juga nggak tahu diterima atau tidak. Tapi dia nggak peduli. Yang penting dia pinter cari uang. Maka jangan sampai kita masuk list orang-orang yang dibenci oleh Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Sempatkan diri. Belajar apa? Al-Quran. Allah kirimkan, baca Al-Quran. Baca artinya. Datang pengajian. Tambah ilmunya. Itu yang engkau akan ditanya di kuburan, jamaah. Itu ilmu yang engkau butuhkan untuk dijawab di kuburan nanti. Ahibati billah, hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia. Setiap Jumat ada satu pengajian buat umat Islam yang wajib dihadiri, yaitu khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini pengajian yang wajib dihadiri. Ngomong aja nggak boleh. Bayangin, orang yang ketika khotib berbicara lalu dia nyuruh seseorang, diem, hilang pahala dia. Bagaimana Nabi SAW mewajibkan agar mereka dapat ilmu. Dan kebanyakan kita hadir setelah khotib naik mimbar. Kita beranggapan gak penting. Alhamdulillah. Sejumat sekali jiwamu membutuhkan nasihat dan ilmu, engkau telat datangnya. Tapi engkau gak pernah telat bekerja, gak pernah telat cari dunia. Ketika cari akhirat engkau pikir ya nantilah. Saatnya kita berubah, jamaah. Ketika khatib naik mimbar, malaikat tutup buku. Kita gak ngelihat malaikat, ya. Kita takut dengan CCTV. Kita takut dengan atasan yang mengawasi. Tapi malaikat-malaikat yang mencatat, kiraman katibin. Tapi kelak kita akan mendapatkan hasil kerja kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah